Selamat datang di channel Menua Dengan Baik di segmen Cosplay Montir. Jadi pagi hari ini gue akan mencoba untuk memasang lightweight pulley di Innova Reborn 2GD diesel tahun 2019 punya gue ini. Jadi apa sih keuntungan untuk memakai light pulley ini? Jadi pulley aslinya kan berat ya, kira-kira mungkin 2,5 kilo sampai 3 kilo. Dan ini kita convert ke light pulley yang mungkin hanya satuan kilo atau di bawah 1 kilo ya, around 1 kilo kecil. Jadi dengan kita meringankan si pulley ini, akhirnya kinerja mesin akan lebih ringan dan itu bisa meningkatkan horsepower dan torsi dari si mobil. Karena horsepower dan torsinya meningkat, performanya meningkat, jadi power to weight ratio-nya juga meningkat, tentunya akselerasi mobil juga akan lebih baik dan konsumsi bahan bakar tentunya juga akan lebih baik. Jadi kalau untuk on average di mobil gua ini, kalau untuk dalam kota di Jakarta aja muter-muter gitu ya, dari rumah kantor dan sekitarnya, itu dapat dikira-kira 11 sampai 13 km per liter, ya anggaplah 12 km per liter. Kalau untuk keluar kota dengan rute non tol, kayak kemarin dari Malang ke Jakarta itu nggak pakai tol, itu dapetnya 15,8, anggaplah 16 km per liter. Kalau lewat tol, nah itu juga agak sulit gua ngukurnya, karena kakinya kalau lewat tol biasanya tidak bersekolah gitu ya. Jadi tapi pernah sesekali dapat di angka 16 km per liter, itu konstan kalau nggak salah dari Pekalongan ke Jakarta dengan larinya itu di 100 sampai 110 km, dapat 16 km per liter. Nah jadi itu patokannya. Kalau untuk akselerasi 0 sampai 100-nya, dulu gue pernah coba pakai Ulisse, itu 0 sampai 100 belum di bawah 10 detik, kira-kira di 10,4 atau 10,6 second gitu ya. Dan barusan gue cari untuk apps Ulisse udah nggak ada ya di Google Play Store. Jadi gue bingung untuk ngebandinginnya untuk si akselerasi. Dan ini gue karena gue tiba-tiba kepengen gitu, tiba-tiba pagi ini gue BM. Karena sebelumnya gue udah pernah ke tempatnya yang di daerah Ciracas, Jakarta Timur ini. Di bulan Maret 2025 gue datang, tapi ternyata stok barangnya habis. Dan barusan pagi ini kira-kira jam 7-an gue chat aja, gue iseng, bang ada nggak untuk light pulley 2GD? Dia bilang ada. Ya udah deh, gue langsung datang. Jadi karena tiba-tiba pengen aja gitu. Jadi gue nggak sempat ngukur nih 0 sampai 100-nya seperti apa. Tapi ya gue nggak dibayar oleh mereka, bahkan gue agak bayar mereka untuk ngebeli part si light pulley dan biaya pemasangan dan segala macam. Rencana sih gue juga akan sekalian ganti si beltnya, karena ya di mobil dari 2019 dan si beltnya ini belum pernah diganti, jadi sekalian aja. Oke, nanti akan gue review untuk hasilnya seperti apa. Check this out. Jadi ini bentukan bengkelnya yang di daerah Ciracas, Neo BLX Ciracas, Jakarta Timur. Hari ini nggak begitu rame, cuma mobil gua doang. Ini mobil ownernya kayaknya nih. Ini juga. Dan ini adalah si ultra lightweight pulley-nya. Ya ringan, belum dicopot untuk yang pulley-nya. Nanti akan kita bandingin untuk beratnya. Seberat apa sih yang asli sama seberat apa yang si ringan ini. Kondisi mesin masih standaran semuanya, parts-partsnya, nozzle segala macam nggak ada yang diganti, cuma remap, lalu penggantian pipa-pipa dan filter replacement. Sisanya masih standar, penambahan ATF cooler, lalu penambahan apa sebutannya, filter tambahan ya, water separator. Udah itu aja, sisanya masih standaran semua. Siaman bang, beltnya bang? Siaman. Kulitnya aja masih berapa persen? Ini gini? mana? Cuek-cuek? Mana tuh? Itu? Orangnya mah. Oh enggak. Berapa persen?
Kira-kira 50%. Wih, 50% mendingan ganti. Enggak, lebih dari 50 sorry. Lebih dari 50? Iya, belum ada keretakan dong. Oke. Ini Aprilia ya kan? Iya, Kantor. masih berani lah ini. Enggak, masih nas. Berapa tahun lagi? Satu periode pemilu lagi kayaknya. Satu. Sampai siapa jadi presiden ya, Bang? Periode. Jangan ada sendiri ya, udah ngaco. Ini puli bawaannya Innova Reborn 2GD. Berapa itu? 3,5 kilo ya? 3,4 kilo. Coba Bang, yang ini Bang. Berapa kilo doi? Ini cuma 1,6. Ya, 1,6 kilo. Jauh juga bedanya. Jadi yang bawaannya berat. Ini tapi ada rubbernya, di sini rubber nih. Sini juga rubber. Oh, ini juga rubber nih, empuk-empuk. Peredamnya. Sedang panas sih dia. Jadi yang dipakai cuma itunya aja. Bautnya doang. Bautnya doang. Udah jadi nih Om? Belum Om, Hah? belum beres. Belum beres? Apalagi yang belum? Oh, yang belakang. Punya gue udah beres ini mah. Ya, Cepet banget bro. Nggak nyampe 1 jam. Yang diganti, yang mana yang diganti tadi ya? dalam kok. Dalam ya? Di bawah situ lah ya? Ya. Bagian ultra wet cooling. Hah? Iya, Mas Bro harus nyobain biar nggak penasaran. Nanti lu tunggu review gua, ya nggak? Gue tunggu jawaban tuh nanti ya. Yo, nonton di YouTube ya bro. Siap. Ada pertanyaan. Dia mau pakai untuk di Innova 1 TR. Gue nyobain di Innova 2GD. Ini tokonya nih, mantep tokonya. Tanya bayar kemana? Nah, di tembok bayarnya bro. Cobain dulu RPM-nya. RPM-nya turun ya? Feeling gue sih turun sedikit ya. Kalau idle-nya nih tanpa beban AC, RPM-nya turun sih ya. Biasanya dia mendekati 1000. Ini agak turun sedikit ke bawah. Mungkin turun kira-kira 100 RPM kayaknya ya. Kita cobain. Ini baru keluar bengkel. Cobain akan seringan apa ya. Ini pedal feel-nya ringan banget sih. Parah sih, pedal feel-nya ringan sekali. Sangat ringan. Wah, ini gue harus penyesuaian lagi untuk kaki-kakinya nih. Kaki gue terutama ya. Ringan banget pedal feel-nya. RPM naiknya lebih cepat. Tinggal kita tes untuk konsumsi bahan bakar. Semoga lebih irit. Yang paling berasa dari semuanya itu sebenarnya si pedal feel-nya. Pedal feel nih, si gasnya itu jadi apa ya? Ringan banget. Jadi kayak nggak ada beban ke gasnya gitu ya. Lu coel dikit, RPM-nya langsung naik. Beneran deh, ini kaki kanan gua jadi nggak ada beban untuk nginjek gitu. Biasanya kan kita cuma bertumpu doang. Nah, ini kebiasaan bertumpu di kaki kanan ketika lo ngegas itu harus lo kurangin gitu. Karena ketika lo coel dikit gasnya, RPM-nya udah langsung naik nih ya. Nah, ringan banget. Itu cuma coel sedikit lah. Nih, gua nggak tahu nih bisa ngebuat irit atau enggak ya. Semoga buat irit sih. Mari kita tes nanti, uji untuk konsumsi bahan bakarnya. Tapi itu first impression yang paling berasa, pedal feel-nya ini ringan. Nah, malah menurut gua ini keringanan sih, keringanan. Lu tahu kan ketika lu kaki kanan lu nginjek gas, itu biasanya lu cuma narok doang. Narok biar ya kaki lu sekalian nggak pegel gitu ya. Ini kalau lu taruh, dia jadi ngegasnya berlebih tuh, langsung ingin akselerasi. Jadi ini malah harus ngebiasain kaki kita agak ngangkat dikit. Karena kalau cuma kita taruh di gasnya itu langsung naikin RPM.
Lalu gue biasa pakai mobil ini di normal mode ya, jadi nggak nyalain eco ataupun nggak nyalain power. Ini normal mode-nya berasa respon gasnya seperti respon untuk power mode. Jadi mungkin gue harus terbiasa dengan eco mode. Nah oke. Nih eco mode lebih masuk akal untuk kaki gue sih sekarang. Lebih masuk akal lah untuk di eco mode. Gue mencoba untuk menerka-nerka kenapa dengan penggantian light pulley ini bisa irit gitu ya. Gue rasa karena ini RPM-nya tuh jadi mudah banget untuk naik dan mudah banget untuk turun. Jadi abis ngegas lu biasanya akan langsung ngelepas gas karena RPM-nya udah keburu naik, mobilnya udah mulai melaju. Jadi nanti ketika kita bawa mobil malah RPM-nya ini cenderung di bawah 1000. Karena abis ngegas kita biasanya akan ngelepas. Nah itu kan karena ada mobil di depan gitu ya. Ya inilah driving in Jakarta pada umumnya kayak gini kan, banyak mobil di depan kita. Jadi kita nggak usah nahan gas. Ketika kita ngegas habis itu lepas. Dan ini gue yakin salah satu yang ngebuat konsumsi bahan bakar nantinya akan lebih irit. Sepertinya seperti itu. Lalu biar fair, karena gue biasa pakai normal mode ya. Tadi gue coba nyobain doang eco mode. Nah ini sekarang gue pakai kembali ke normal mode untuk mengetahui gimana sih si konsumsi bahan bakar. Sampai nanti biasanya gue isi di 1/4 tangki baru gue coba isi lagi. Kira-kira ya biasa di 500 kilometeran lah baru nanti kita isi bensin lagi. Jadi biar afdol pengukuran yang di dalam kota setelah penggunaan light pulley ini gue baru isi bensin full tank. Trip A juga gue nolin. Kita lihat bisa berapa kilometer per liter kah pemakaian light pulley ini.